Setiap tahun, ribuan lulusan jurusan teknologi informasi keluar dari perguruan tinggi di seluruh dunia. Menurut World Economic Forum, pada tahun 2020 saja, ada lebih dari 1 juta lulusan IT di Amerika Serikat. Di Indonesia, jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya. Dengan begitu banyaknya lulusan, bagaimana kita bisa tetap unggul di tengah persaingan yang ketat? Hari ini kita akan membahas bidang-bidang teknologi yang harus kamu kuasai untuk menjadi lulusan teknologi informasi yang kompeten dan siap bersaing di masa depan. Belajar IT bukan sekedar tentang belajar coding saja, tapi juga memahami teknologi-teknologi yang potensial di masa depan. Apakah kamu tahu bagaimana blockchain bisa merombak total sistem keuangan yang kita kenal? Atau bagaimana desentralisasi melawan sistem sentralisasi yang sudah mapan selama ini? Mari kita kupas lebih dalam. Pertama, blockchain. Teknologi ini bukan hanya tentang cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Blockchain mampu mengubah cara bisnis dijalankan dengan smart contracts yang memungkinkan transaksi otomatis tanpa perantara, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, blockchain menawarkan transparansi dan keamanan yang lebih baik dalam pertukaran data. Desentralisasi di blockchain berarti tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol jaringan. Ini berbeda dengan sistem tradisional yang terpusat, di mana satu entitas mengendalikan seluruh sistem. Contohnya, dalam DeFi, Decentralized Finance, layanan keuangan seperti pinjaman dan investasi bisa dilakukan tanpa bank sebagai perantara. Bayangkan jika setiap transaksi yang kita lakukan bisa dicatat secara transparan dan aman tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga. Itulah kekuatan blockchain. Selanjutnya, Artificial Intelligence. AI bukan hanya tentang robot atau asisten virtual seperti Siri dan Alexa. Saat ini, AI digunakan dalam berbagai sektor seperti kesehatan untuk mendeteksi penyakit, dalam keuangan untuk analisis data besar, dan bahkan di industri kreatif untuk menghasilkan karya seni. Menurut McKinsey, AI dapat meningkatkan produktivitas global hingga 1,2% per tahun. Menguasai AI akan memberikan kamu keunggulan kompetitif yang luar biasa. Kamu perlu mempelajari machine learning, deep learning, dan natural language processing. Beberapa alat yang harus kamu kuasai termasuk TensorFlow, Python, dan bahasa pemrograman seperti Python. Ingat, AI adalah tentang membuat mesin belajar dan beradaptasi seperti manusia. Seperti yang dikatakan Morgan Housel dalam The Psychology of Many, ini juga berlaku dalam menguasai AI dan teknologi lainnya. Ketiga, data science dan big data. Di era digital ini, data adalah aset yang sangat berharga. Data science menggabungkan statistik, ilmu komputer, dan domain knowledge untuk mengekstrak wawasan dari data. Big data memungkinkan kita untuk menganalisis dataset yang sangat besar dan kompleks, yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Untuk menjadi ahli di bidang ini, kamu perlu menguasai alat-alat seperti Hadoop, Spark, serta bahasa pemrograman seperti Python dan SQL. Selain itu, penting untuk memahami data cleaning, data visualization, dan predictive analytics. Tren terbaru seperti cloud computing dan edge computing juga harus kamu perhatikan. Buku Data Science for Business oleh Foster Provost dan Tom Faucett adalah sumber yang bagus untuk mulai mempelajari data science secara mendalam. Keempat, Metaverse dan Extended Reality. Metaverse adalah konsep dunia virtual yang menggabungkan augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Teknologi ini tidak hanya untuk game, tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan, dan kolaborasi virtual. Dengan blockchain dan teknologi imersif, Metaverse memungkinkan kita untuk memiliki dunia digital yang lebih terdesentralisasi dan kolaboratif. Untuk terjun ke dunia Metaverse, kamu perlu memahami pengembangan VR dan AR menggunakan alat seperti Unity, Unreal Engine, dan ARKit. Selain itu,
Penting juga untuk mempelajari desain pengalaman pengguna di lingkungan virtual yang berbeda dengan UX di aplikasi konvensional. Terakhir, personalisasi. Pengalaman pengguna yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan perilaku mereka semakin menjadi normal. Dari rekomendasi produk di e-commerce hingga konten yang disesuaikan di platform streaming, personalisasi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan pengguna. Untuk menguasai personalisasi, kamu perlu memahami teknik seperti collaborative filtering, content-based filtering, dan penggunaan algoritma rekomendasi. Alat seperti AWS Personalize dan Google AI Recommendations bisa sangat membantu dalam pengembangan solusi personalisasi. Ingat, menjadi ahli di bidang teknologi informasi tidak hanya tentang menguasai satu bahasa pemrograman atau satu teknologi. Kamu harus berpikir visioner dan selalu belajar tentang teknologi baru dan bahkan mempelajari ilmu di luar sektor tersebut. Karena teknologi tidak berdiri sendiri. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan menjadi lulusan yang kompeten, tetapi juga siap menghadapi persaingan.